Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan pemirsa. Jalan Si Cincin Malalak, Balingka, Kabupaten Agam, Sumatera Barat masih sulit dilewati kendaraan roda 4 akibat tertutup tanah longsor pada 3 pekan lalu. Salah satu jalan vital Sumatera Barat, Si Cincin Malalak yang menghubungkan Padang Bukit Tinggi masih sulit dilintasi kendaraan roda 4. 1 kilometer dari Simpang Balingka sudah semakin menyempit akibat tanah longsor yang menutupi jalan. Sekitar hampir 3 kilometer dari Simpang Balingka, 2 lajur jalan mulai tertutup tanah basah sehingga menyulitkan kendaraan roda 2 dan 4 melintas. 1 mobil bak pengangkut pakan hewan pun sempat tersangkut akibat kondisi ini. Ya, kita perbarui informasi dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ada rekan kami Rindi Salsabila di sana. Rindi, seperti apa pemulihan pasca bencana di lokasi Anda? Ya, selamat siang Putri Seli dan juga pemirsa. Berkaitan dengan 3 pekan pasca banjir dan longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, saat ini saya melaporkan langsung dari titik awal terputusnya jalan Si Cincin Malalak di Balingka, di Ampek Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ini di belakang saya adalah titik awal terputusnya jalan menuju Malalak begitu. Dan tadi kami sempat bertemu ya dengan warga setempat begitu untuk menanyakan sebenarnya dari tempat kami berdiri saat ini sampai ke desa terdekat atau pemukiman terdekat itu jaraknya berapa jauh begitu. Dan mereka menjawab bahwa jarak dari titik pertama jalan ini putus sampai ke pemukiman terdekat adalah sekitar 10 km. Dan tadi pun juga mereka bercerita kepada kami bahwa untuk mencapai ke desa tersebut mereka membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk pergi dan 3 jam untuk pulang. Artinya ketika mereka ingin pulang pergi begitu memberikan bantuan ke desa terdekat di Malalak, mereka harus menempuh perjalanan selama 6 jam. Dan ini juru kamera kami Muhammad Ishak tengah menunjukkan kepada Anda, pemirsa, disinilah tempat titik awal terputusnya jalan Si Cincin Malalak yang paling dekat begitu dengan salah satu desa di Malalak. Sebagai informasi Putri Celia dan juga pemirsa bahwa jalan Si Cincin Malalak ini merupakan salah satu jalur vital di Sumatera Barat karena bagi warga yang ingin melintasi dari Padang menuju Bukit Tinggi via Malalak, disinilah mereka melewat gitu. Mereka lewat. Dan jika kami dapat sampaikan, untuk sekarang tanggal 21 Desember 2025 adalah masa liburan akhir tahun begitu. Jadi bisa Anda bayangkan jika jalan ini tidak terputus, betapa ramai jalan ini karena memang Malalak ini merupakan salah satu pusat wisata di Sumatera Barat. Karena tidak jauh dari sini sebenarnya ada salah satu tempat pemandian air panas yang populer bagi masyarakat Sumatera Barat. Namun, jangankan akses menuju ke sana, pemandian air panas tersebut kini sudah lenyap akibat longsor yang terjadi kurang lebih 3 pekan yang lalu. Dan seperti yang tampak dari kaca Anda pemirsa, ini ada beberapa warga begitu ya yang tampak ingin melihat-lihat bagaimana sebenarnya parahnya dampak dari longsor yang terjadi 3 pekan yang lalu. Dan kalau kita lihat pemirsa, kalau bisa di atas ini itu ada, sebenarnya di sini cantik sekali ya pemandangannya. Ada banyak sekali pepohonan, namun kalau kita lihat di sisi kanan lalu juga di sisi kiri sebelah sana ini tampak gundul akibat longsoran yang terjadi pada beberapa pekan yang lalu. Dan kalau misalnya kita melihat lagi pemirsa lebih jauh, lebih mendekat, sebenarnya kami ingin mendekat ke sana, namun karena jalannya masih berlumpur, kami tidak bisa menuju ke sana. Namun dapat kami ceritakan kalau di depan sana pemirsa ada banyak sekali tumpukan kayu yang longsor dari atas, dan itu pun menjadi salah satu penyebab tertutupnya jalan Si Cincin Malalak yang berjarak kurang lebih 10 km dari desa terdekat di Malalak. Dan jika kami dapat ceritakan begitu ya terkait bagaimana progres dari perbaikan infrastruktur di Balingka, Ampek
Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini. Tadi memang kami sempat bertemu dengan sejumlah petugas dari salah satu perusahaan BUMN. Mereka pun tengah melakukan analisis begitu ya untuk mengukur berapa kedalaman longsor di salah satu titik yang hampir terputus. Dan tadi kami sempat menanyakan, mereka menyatakan kepada kami bahwa untuk kedalaman longsor yang terjadi akibat bencana kurang lebih 3 pekan lalu adalah sedalam 10 meter dengan lebar 10 meter juga. Dari hasil perhitungan itulah nantinya akan dianalisis untuk selanjutnya diputuskan apakah jalanan tersebut nantinya akan ditimbun atau dibuat jembatan baru. Lalu terkait bagaimana kondisi di Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Agam, berdasarkan data dari Posko DVI Kabupaten Agam pada tanggal 20 Desember 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat kemarin, Posko DVI Kabupaten Agam mencatat bahwa 141 orang meninggal dunia dengan 133 orang teridentifikasi, yang mana artinya ini sebanyak 8 orang belum teridentifikasi. Lalu tercatat sekitar 17 orang tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Agam dan tercatat sekitar 38.000 orang mengungsi. Namun dapat kami ceritakan pemirsa, sepanjang kami melakukan peliputan di Sumatera Barat, memang untuk warga Sumatera Barat ini sebagian besar mengungsi di rumah saudara ataupun di rumah kerabatnya karena kekeluargaan mereka yang memang sangat tinggi, sehingga memang terutama di Kota Padang begitu ya, jika kami dapat ceritakan untuk pengungsian beberapa cenderung sepi karena mereka memang lebih memilih untuk tinggal bersama keluarga yang tempat tinggalnya masih aman begitu. Dan kami juga sempat berbincang dengan sejumlah warga begitu ya. Kami menanyakan apakah mereka masih ingin untuk kembali ke tempat tinggalnya atau wilayah tempat mereka tinggal selama ini. Mereka mengaku kalau mereka agak ragu untuk kembali tinggal di sana karena wilayah ini dirasa tidak aman. Dan sekali lagi pemirsa, ini adalah salah satu titik yang terdampak begitu ya, yang parah di Sumatera Barat akibat bencana pada 3 pekan lalu. Karena memang sekali lagi kami jelaskan bahwa jalan Cicincin Malalak ini merupakan salah satu jalur alternatif dari Kota Padang menuju Kota Bukit Tinggi via Malalak yang sebenarnya ini ramai begitu ya. Kalau misalnya kami ceritakan dari bawah sana itu ada banyak sekali kebun stroberi karena memang salah satu penghasilan utama dari warga Balingka adalah dari hasil bercocok tanam stroberi dan juga sayur. Dan kalau kami dapat ceritakan pula tadi sekitar pukul 8 pagi ada satu bak mobil pengangkut pakan ternak begitu. Mereka mobilnya sempat tersangkut padahal mereka ingin mengantarkan sekitar puluhan karung yang kalau tidak salah sekitar 70 karung pakan begitu. Namun mereka sulit untuk melintas. Sementara demikian laporan dari kami Putri dan Celia. Kembali ke studio.